Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Alhamdulillah, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita kembali bermajelis ilmu, kembali kita bisa saling tolong menolong, untuk kita bisa mendapatkan peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar senantiasa kita bisa berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala dengan bimbingannya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kembali kita akan mempelajari tentang kenapa kok kita harus semangat di dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita pelajari dalil-dalil yang begitu banyak menjelaskan tentang kemuliaan ilmu, dan bahwasanya orang-orang yang mereka berilmu, mereka adalah orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dan bagaimana perjuangan para salafus saleh dahulu ketika mereka menuntut ilmu, sehingga mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk kita mengikuti perjalanan mereka. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemarin kita telah bahas tentang ma'rifatu kaifa tarkis salaf an-nauma li ajli talabil ilmi. Kita mengetahui bagaimana para salafus saleh itu mereka meninggalkan tidurnya mereka untuk mereka bisa menuntut ilmu. Dan ini alhamdulillah, tadi sudah ada yang ngantuk-ngantuk katanya kan. Alhamdulillah bangun gitu kan, datang untuk menuntut ilmu. Ya seperti itu perjuangan itu namanya. Kan seperti itu. Apalagi di hari Ahad seperti ini kan. Hari libur enaknya apa? Turun-turun gitu kan. Enaknya tidur gitu kan. Sambil megang HP gitu kan. Itu memang paling enak liburan digunakan untuk layah-layah kan. Tapi kesempatan kita yang sedikit ini kita gunakan untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kita semua. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lihat bagaimana perjuangan Abdurrahman Al-Qasim Al-Misri ketika beliau datang dan belajar kepada Imam Malik Ibni Anas rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau melanjutkan kisah yang lain, yaitu kisah Imam Asad Al-Farrad ketika beliau mengatakan, rahila al-imamu Asad ibn al-Farrad rahimahullahu ta'ala ilal Iraq liyatlubul ilma indal imam Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Asad ibn al-Farrad, Imam Asad ibn al-Farrad rahimahullahu ta'ala, beliau pergi menuju ke negeri Irak untuk tujuannya menuntut ilmu. Liyatlubal ilma indal imam Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani. Muhammad ibn al-Hasan ini adalah merupakan temannya Abu Hanifah yang selalu banyak diajak berdiskusi oleh Imam Abu Hanifah. Dan Imam Asad ibn al-Farrad ini datang ke Irak untuk belajar sama beliau, yaitu Muhammad ibn al-Hasan. Kemudian beliau menceritakan, falamma wasala ilaihi, maka tatkala Imam Asad ibn al-Farrad ini sudah sampai ke Irak, maka beliau mengatakan, qala Asad lisyaibani, maka
beliau mengatakan kepada Imam Asy-Syaibani, inni gharibun qalinun nafaqah. Aku adalah orang yang gharib, bukan orang sini, dan sedikit nafaqah, yaitu sedikit nafaqah, yaitu sedikit uang. Wassima'u minka nazarun ai durusuka al-ilmiyah qalilatun. Maksudnya apa? Mendengar pelajaran darimu itu nazar, sedikit. Kamu itu bikin pelajaran sedikit, jadwalnya sedikit gitu kan. Ini seorang murid ngomong sama gurunya gitu kan. Kok mikirnya murid-murid dulu berani-berani gitu ya sama gurunya ya. Dia ngomong seperti itu. Kamu itu bikin pelajaran jadwali sithik gitu kan. Kita bikin pelajaran sehari sekali ono sing masuk angin, kan seperti itu. Ini dikatakan oleh Imam Asad Ibn Farrad. Beliau mengatakan kepada Muhammad Ibn Hasan Asy-Syaibani, wassama'u minka nazarun, yaitu kamu itu ngajarkan waktunya itu cuma sedikit. Ai durusuka al-ilmiyah qalilah. Kemudian beliau mengatakan apa? Wat talabatu indaka katsir, sedangkan penuntut ilmu itu banyak sekali gitu. Sedangkan penuntut ilmu itu banyak sekali. Famahilati, terus kasihlah saya jalan keluar gitu loh. Saya nggak bisa lama-lama ini tinggal di Irak, nafkah saya sedikit gitu. Jadi uang yang saya punya untuk saya tinggal di Irak ini sedikit. Aku bukan asli orang Irak, ya kan? Kemudian apa? Muridmu banyak, sedangkan waktumu itu sedikit. Wah, ini muridnya masya Allah luar biasa ini kan. Ini murid yang ngejar guru. Famahilati, terus coba kasih jalan keluar kepadaku. Yang beliau maksud yaitu apa? Ai kaifa astati'u sama akbari qadri mungkin minal ilmi minka. Bagaimana aku bisa mampu untuk mendengarkan yaitu pelajaran-pelajaran dan saya bisa mengambil ilmu darimu. Raghima qillatu durusika wa kathratu tullabika. Yang dimana sedikit waktu mengajarmu dan banyaknya murid-muridmu. Wattirori lirrohili angka ba'da fatratin, dan aku harus keluar dari Irak ini setelah beberapa waktu. Ini seorang murid pengen apa? Pengen belajar terhadap Muhammad Ibn Hasan Asy-Syaibani. Maka faqala lahu Muhammad Ibn Hasan, maka Muhammad Ibn Hasan mengatakan kepada Asad bin Farrad ini. Beliau mengatakan apa? Isma' ma'al Iraqiyin. Isma' ma'al Iraqiyin ay ma'a baqiyatit talamid bin nahar. Wa qad ja'altu lakal laila wahdaka. Subhanallah. Ini seorang guru yang tahu tentang semangat muridnya, ya kan? Kemudian tahu muridnya ini waktunya cuma sedikit. Maka beliau mengatakan apa kepada kepada Asad bin Farrad ini? Beliau mengatakan apa? Isma' ma'al Iraqiyin. Kamu hadir bersama teman-temanmu muridmu yang lain, yaitu orang-orang Irak bin nahar di waktu siang. Jadi kamu tetap hadir di siang hari, ya kan? Kamu hadir siang hari sama teman-temanmu yang asli orang-orang Irak itu. Kemudian beliau mengatakan apa? Wa qad ja'altu lakal laila wahdaka, dan aku jadikan untukmu waktu malam dan itu hanya kamu sendiri. Ini murid spesial ini kan tadi kan? Ini murid spesial ini. Wa qad ja'altu lakal laila wahdaka. Kemudian fatambitu indi wa usmi'uka al-ilm. Kamu nginep di rumahku dan aku akan mengajarkanmu sebuah ilmu. Ini luar biasa. Seorang murid semangat, dia minta izin sama gurunya. Makanya sudah ada yang minta izin nginep 3 malam di saung belajar. Untuk setoran gitu kan. Nah, gitu kan. Soalnya apa? Setorannya habis subuh. Jadi nginep 3 malam gitu loh. Ya monggo silakan gitu. Kan subuh muncul gurunya gitu kan. Fatubitu indi wa usmi'aka ilm. Kamu nginep, kemudian apa? Aku akan mengajarkanmu pada ilmu. Qala Asad, akhirnya Asad ini mengatakan apa? Fakuntu abitu indahu fi baitihi wa yanzilu ilayya wa yaj'alu baina yadayhi qadhan fihi al-ma' thumma ya'khudhu fil qira'ah fa idza tala al-lailu wa na'istu mala'a yadahu bil ma'i wa nadhaha bihi wajhi fa antabihu. Subhanallah.
ini Muhammad bin Hasan, maka mengizinkan dia untuk nginep di rumahnya. Hingga akhirnya Asad itu mengatakan apa? Aku nginep di rumahnya Muhammad bin Hasan. Abitu indahu fi baiti, nginep di rumahnya. Kemudian apa? Fada wayanzilu ilayya, beliau turun kepadaku, yaitu nemui beliau. Wa yaj'alu baina yadayhi qadhan fihil ma. Tapi apa? Disiapkan apa? Disiapkan panci, ada airnya. Gitu loh. Ada airnya. Jadi setiap mau ngajar bawa panci, ada airnya. Tsumma ya'khudhu fil qiraah, kemudian apa? Dia baca. Diajari ilmu. Fa idza talal lail, kalau malam itu sudah mulai semakin malam, maka apa? Wana istu, aku mulai ngantuk, kata Asad bin Farrod. Guru ini tidak ngantuk, gitu loh. Kalau makanya orang yang ngomong itu kan gak gampang ngantuk, tapi yang dengerin itu turu gitu kan. Ini yang sering terjadi, makanya murid itu sering tidur gitu. Gitu. Kalau guru nih semangat terus gitu. Apa? Suruh baca, betul. Gitu kan. Maka wana istu, apa yang terjadi ketika beliau ngantuk? Asad mala ayadahu bil ma'i, hingga akhirnya apa? Dimasukkan tangannya ke mala ayadahu bil ma', diambil air di tangannya, wa nadhaha bihi wajhi, kemudian disemprot-semprotkan ke wajahnya, fa antabihu. Sehingga aku apa? Sehingga aku menjadi bangun. Coba, wah ini enak ya kan, murid ngantuk, disemprot-semprot gitu kan. Jadi seperti itu. Besok tak bawa tembak-tembakan, semprot. Jadi ada yang ngantuk tak tembak gitu kan. Seperti itu kan. Jadi yang ngantuk jadi yang ngantuk kena tembak kan, seperti itu. Ini yang terjadi. Jadi belajarnya belajar tembak-tembak, ada yang ngantuk tak tembak tuh kan. Tak semprot tembakan gitu kan. Maka apa? Fadhalla ala hadhil alma'i hatta anhaitu ma uridu sama'ahu minhu minal ilm. Hingga akhirnya terus menerus, fadhalla ala hadhil hal. Terus menerus dalam keadaan seperti ini bersamaku, sampai apa? Sampai aku menyelesaikan apa yang aku ingin belajar dari Muhammad ibn Hasan, dari yang namanya ilmu. Ini perjuangan para salafus saleh dahulu. Perjuangan para salafus saleh dahulu, mereka datang ke ulama, ya kan? Kemudian mereka minta belajar khusus, dan itu yang ana rasakan. Jadi itu yang ana rasakan ketika ana belajar di Yaman. Jadi kalau ana pengen belajar semuanya ilmu hadis, maka apa? Saya tahu bahwasanya Syekh Fulan itu punya tamakun di dalam ilmu hadis. Maka ana datang kepada beliau, Syekh, ajarkan ana satu kitab ini. Minta waktu kepada beliau. Sehingga akhirnya apa? Hingga akhirnya ana belajar sama beliau sampai selesai. Kemudian saya pengen belajar ilmu usul, ya saya datang kepada Syekh yang lain lagi yang memang mumpuni di dalam hal tersebut. Dan ini mereka orang-orang yang belajar yang seperti ini, kenapa? Ya karena mereka pertama sudah punya usul, ya kan? Seperti Imam Asad bin Farrod, bahasa Arab yang mapan, ya kan seperti itu. Kemudian ilmu-ilmu usul yang lain mapan. Makanya itulah perjalanan ilmu itu seperti itu. Perjalanan ilmu itu seperti itu. Kalau antum sudah belajar bahasa Arab, sudah bisa baca kitab, ya kan? Kemudian sudah mulai mapan dengan usul-usul. Ketika ada syekh semuanya datang, ya kan? Alhamdulillah, masyayikh banyak datang. Di situ kan biasanya belajar ilmu khusus, gitu kan? Antum minta waktu untuk belajar baca kepada beliau. Begitu pula yang dirasakan oleh para ulama sampai sekarang itu juga ada. Dalam artian sebagian kayak contoh Syekh Shaleh Al-Utsaimin. Beliau punya dasar yang Masya Allah. Akhirnya datang ke Singkit. Datang ke Singkit hanya untuk menemui masyayikh, kemudian baca beberapa kitab, kemudian sudah pindah lagi. Datang ke ulama yang lain, yang masyhur, datang untuk baca kitab, kemudian pergi. Seperti itulah keadaan para ulama. Ketika apa? Ketika mereka sudah punya usul. Ketika mereka sudah punya usul, mereka akan belajar kepada beberapa masyayikh. Dan mereka harus menyiapkan waktu. Coba, harus menyiapkan waktu, harus menyiapkan nafkah. Harta mereka juga harus apa? Sudah siapkan. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi sejak zaman dahulu. Dan itu yang terjadi juga ketika Anda dengar dari beberapa teman-teman yang mereka belajar di Singkit. Singkit itu Mauritania apa? Itu Mauritania. Itu mereka seperti itu.
mereka belajar bersama gurunya itu cari-cari apa? Cari-cari waktu bersama gurunya. Kadang safar bersama gurunya. Gitu. Gurunya safar ya ikut safar. Seperti itu. Gurunya safar ikut safar belajar bareng. Ini alhamdulillah antum belajar ono guru nih meskipun guru nih sering safar antum juga nggak ikut safar gitu kan. Diajak umroh bareng juga nggak ada yang daftar kan seperti itu. Maka ini ikhwani billah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian qala Abu Umar Yusuf Al-Maghami, dikatakan oleh Abu Umar Yusuf Al-Maghami, beliau mengatakan apa? Taraktul baba dzata yaumin bi ghalasin. Kata beliau, aku pernah mengetuk pintu suatu hari yauma ghalas bi ghalasin ay ba'da salatil fajri mubasyarah, yaitu setelah salat subuh langsung. Ala Abdul Malik ibni Al-Habib Al-Andalusi rahimahullahu ta'ala, kepada Abdul Malik ibni Al-Habib Al-Andalus, beliau dari Andalus. Hirsan alal iktibasi minhu, karena apa? Dalam keadaan saya semangat untuk bisa mengambil ilmu dari beliau, gitu kan? Fasta'dzantu alaihi fa'adinali, aku meminta izin kepada beliau dan beliau memberikan izin kepadaku. Fadakhaltu alaihi, dan aku masuk kepada beliau. Fa idza huwa jalisun fi majlisihi aqifun ala kutubihi wa qad ahattu bihi wa huwa yaqra'u fiha. Maka apa? Fa idza huwa jalisun fi majlisihi, beliau duduk di tempat duduknya, kemudian beliau berdiam diri di depan kitabnya. Wa qad ahatat bihi wa huwa yaqra'u fiha. Maka aku melihat wahwa akifun ala kutubihi, dia itu berada di kitab-kitabnya. Yang terjadi apa? Kitab-kitabnya itu mengelilingi Abdul Malik ini, ya kan? Wahwa yaqra'u fiha, dia apa? Dia baca kitab-kitab tersebut. Wasyam'atu baina yadayhi tashta'il, kemudian ada api yang menyala di depan beliau. Fasallamtu alaihi, kemudian aku memberikan salam kepadanya. Faraddas salam wa qala li awa qad tala'al fajr, apakah sudah terbit fajar? Qultu na'am wa qad shallainal fajr, iya aku sudah salat fajar. Faqama ila salati subhi fasallaha, kemudian dia baru salat subuh. Tsumma raja'a ila majlisihi, kemudian beliau balik ke majelisnya tersebut, ke tempat duduknya tersebut. Faqala ma shallaitu hadhihi shalah illa biwudu'il isya'il akhirah, aku enggak salat fajar ini kecuali apa? Dengan wudukku salat isya. Bayangin para ulama itu dari salat isya, ya kan, salatul isya al akhirah, karena maghrib itu disebut salatul isya il awal, ya kan. Jadi salat isya itu salatul isya il akhirah. Wuduk itu kemudian dia duduk di depannya kitab, ya kan. Dari situ enggak batal sampai salat subuh. Enggak tidur berarti kan. Itu kan menunjukkan bahwasanya apa? Ya seperti itulah para ulama, gitu loh. Seperti itulah para ulama di dalam menuntut ilmu. Mereka malamnya itu digunakan untuk menuntut ilmu. Ai annahu dhalla sahiran tuwala laili ala kutubil ilm. Beliau terus-menerus bangun malam, sepanjang malam ala kutubil ilm, yaitu apa? Di depan kitab. Ini orang kalau mau jadi ulama, gitu loh. Orang kalau mau betul-betul jadi pembawa ilmu, ya dia harus kuat baca, dia harus kuat menuntut ilmu, gitu. Dia harus kuat untuk mutolaah, itu harus kuat. Ana itu masih ingat, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika ana mau masuk Madinah, ketika itu ana masih di Yaman. Dan ana dengar kalau ana diterima di Madinah. Itu pun ana dengar kalau ana terima di Madinah, teman-teman kirim surat ke ana. Karena enggak ada telepon kan. Jadi teman-teman kirim surat. Setelah perjalanan panjang, teman-teman itu berusaha untuk telepon, tapi memang enggak ada sinyal. Akhirnya ada surat datang ke ana. Itu dari teman-teman yang ada di Ma'rib. Ana dikirimin surat, baik alhamdulillah antum diterima di Madinah. Gitu kan. Alhamdulillah antum diterima di Madinah. Ustaz Ayatullah ngabari teman-teman yang di Son'a kalau antum diterima di Madinah. Habis itu alhamdulillah ya ana senang diterima di Madinah. Ketika itu masih di Yaman gitu. Nah, habis itu saya ngobrol sama Syekh Abu Hudzaifah hafizahullah taala. Ana bilang, "Syekh, alhamdulillah ana diterima di Madinah, Syekh." Gitu.
Habis itu anak tanya, Syekh, anak mau masuk kuliah apa? Di sana itu ada jurusan lugho, ada jurusan syariah, ada jurusan akidah, ada jurusan hadis. Anak dulu tertarik untuk masuk jurusan hadis, ya kan? Kata Abu Hudzaifah, antum siap nggak untuk kuat baca dan kuat mutolaah? Maksudnya gimana, Syekh? Anak sejak tahun 90 itu sudah belajar, sejak tahun 88 sudah belajar sama Syekh Mubil. Tahun 90, 92, 93 itu sudah suruh ngajar sama Syekh Mubil. Sudah suruh ngajar mustalahul hadis. Hingga akhirnya anak punya tulisan sendiri dalam ilmu hadis. Sekarang anak itu harus baca tentang rawi hadis, kemudian meneliti hadis, itu harus baca. Itu dari pagi sampai asar. Habis itu anak ngembala kambing. Malam anak harus baca lagi sampai tengah malam. Itulah orang-orang yang mereka belajar ilmu hadis. Mereka harus kuat mutolaah dan kuat dengan kitab untuk meneliti hadis. Kalau antum masuk kuliah hadis, kata beliau, kalau antum masuk kuliah hadis 4 tahun antum belajar ilmu hadis. Setelahnya antum dakwah ke Indonesia, habis itu antum tinggalkan itu maktabah karena antum sibuk ngajar dan lain sebagainya. Anak yang dari tahun 88, 89, 90 sampai anak 2010, berarti kan beliau sudah hampir 22 tahun. Itu saja masih butuh belajar yang begitu luar biasa. Beliau kalau habis ngajar anak subuh, biasanya beliau kan masuk maktabah sampai sholat duhur. Keluar sholat duhur, masuk lagi sampai asar. Itu sudah, kitab itu mengelilingi beliau, semuanya dibuka. Semuanya dibuka. Ya seperti itulah keadaan orang-orang yang mereka mau belajar hadis. Perjuangannya begitu luar biasa. Gimana kalau campur kerja, ya kan? Campur kerjaan-kerjaan yang lain dan lain sebagainya, ya nggak kepegang kitab, kan seperti itu. Wong kita sekarang belajar mukhtasar saja, ya kan? Megang kitab ilmu besar restoran tok, gitu kan? Waktu ini setoran, Sabtu Minggu nggak ada setoran mukhtasar, ya ditutup gitu kan? Nggak dibuka, kan seperti itu. Maka ya seperti itulah bagaimana keadaan para pembawa ilmu. Mereka itu harus kuat di dalam yang namanya belajar. Ini cerita siapa? Cerita Abu Umar Yusuf Al-Maghami. Beliau datang ke Imam Abdul Malik Ibn Habib Al-Andalus. Dan bagaimana Imam Abdul Malik diceritakan sama beliau belajar itu sampai malam. Ya gimana seperti halnya Imam Syafi'i ketika berada di rumahnya Imam Ahmad. Beliau nggak wudhu kecuali dengan wudhu apa? Wudhu Isya. Kan seperti itu. Kita pernah dengar ceritanya Syekh Albani bagaimana beliau berada di atas tangga, ya kan? Sampai waktu fajar. Dan seperti itulah keadaan para ulama, mereka kuat di dalam bersama kitab dan membaca kitab. Kemudian qala Muhammad Ibn Abi Hatim, dikatakan oleh Muhammad Ibn Abi Hatim, kana Abu Abdullah Al-Bukhari rahimahullahu taala idza kuntu ma'ahu fi safarin yajma'una baitun wahidun. Kata Muhammad Ibn Abi Hatim, beliau mengatakan, Abu Abdullah Al-Bukhari rahimahullahu taala, kalau aku bersama beliau di dalam safar, yajma'una baitun wahidun, maka mengumpulkan kita itu satu rumah. Jadi kata Muhammad Ibn Abi Hatim sama Imam Abu Abdullah Bukhari, beliau mengatakan apa? Fakana yattaji'u ala firashihi liyanam. Beliau itu maka tidur di atas kasurnya untuk tidur. Fatamurru bi khatirihi al-faidah. Kemudian apa? Ketika beliau tidur, muncul faedah di benaknya. Bi khatirihi faedah. Apa yang beliau lakukan? Fayakumu an firashihi. Beliau bangun dari tempat tidurnya. Wa ya'khudul qaddaha ay ma yu'rafu fi asrina bil kibrit. Wa yuqadus siraj. Yaitu apa? Kibrit itu ini, apa? Korek. Maka beliau ngambil korek, qaddaha. Kemudian apa? Dia menghidupkan siraj, yaitu menghidupkan lampu. Wa yukhriju ahadits fayu'allimu 'alaiha. Hingga akhirnya apa? Beliau apa? Mengeluarkan ahadits, kemudian beliau mengajarkan atas hal tersebut. Ayyadau 'alaiha alamat. Jadi kalau beliau tidur itu sambil mikir gitu loh. Sambil mikir ilmu, kan ini luar biasa gitu loh. Kalau kita kan tidur aja gitu kan. Kalau kita tidur ya ngilang gitu kan. Enggak kepikiran mukhtasar gurung setoran atau apa, enggak kepikiran gitu loh. Itu tidur, kepikiran faedah hadis, balik ngeri lampu, kemudian beliau tulis di hadis tersebut.
Tsumma yad'u ra'sahu liyanam. Kemudian beliau taruh lagi kepalanya. Fatamurru bi khatirihil faidah. Kemudian lewat lagi faedah. Maka apa? Fayuqadul misbah wa yukhriju ahadits fayu'allimu 'alaiha. Kemudian akhirnya apa? Beliau tulis lagi itu faedah tersebut. Wa hakadza yaf'alu dzalika fil lailatil wahidah. Seperti itu beliau lakukan di dalam satu malam min khamsi asyarati marrah ila isrina marrah. 15 kali sampai 20 kali. Beliau bangun hanya untuk nulis faedah. Gitu loh. Makanya ada kitab Ibnul Jauzi yang disebut dengan kitab apa? Saidul Khatir. Pernah dengar kan? Nah, Saidul Khatir itu kan artinya tangkapan apa? Tangkapan pikiran kan? Gitu loh. Itu beliau tulis kapan? Itu beliau tulis ketika mau tidur. Beliau mau tidur, dapat faedah ngelewati, oh tulis. Ya kan? Beliau mau tidur, kebangun dapat faedah ditulis. Makanya beliau kasih nama itu Saidul Khatir. Gitu loh. Itu faedah yang lewat di benak para pembawa ilmu, di benak para talabatul ilm gitu loh. Kayak kita tidur ya wis bablas gitu loh. Besok makan apa dan lain sebagainya. Maka beliau bisa lakukan itu satu malam itu bisa sampai 15 kali sampai 20 kali. Wa kana yusalli waqtas sahri salatata asyara rakaah. Dan beliau salat, Abu Abdullah Bukhari ini beliau salat waktu sahur itu 13 rakaat. Wa kana la yuqiduni fi ma yaqumu bihi. Dan beliau enggak pernah membangunkanku setiap beliau bangun. Jadi setiap bangun beliau enggak pernah membangunkan, tapi dia tahu bahwasanya sampai dihitung sama Muhammad ibni Abi Hatim ini. Begitu luar biasanya. Jadi ulama itu kalau tidur sama ulama itu luar biasa kan? Itu dapat faedah gitu loh. Tidur sama anak kok bangun-bangun terus gitu. Iki turu sama ustadz itu turu sampai subuh. Gitu. Itu ustadz zaman sekarang masalahnya gitu loh. Kalau ustadz zaman sekarang safar sama ustadz, kalau Abu Hatim safar ketemu sama Abu Abdullah Bukhari kan? Ketemu sama beliau. Kemudian apa? Beliau ngelihat apa yang dilakukan oleh para ulama, subhanallah, membuat kita tergugah. Kita pengen apa? Kita pengen bangun juga gitu kan. Ini safar sama Ustadz bangun malam juga enggak gitu. Susah gitu. Maka ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala tolong kita semua. Kemudian diceritakan lagi tentang bagaimana para salafus saleh dahulu mereka itu harus mengorbankan tidurnya supaya mereka bisa menuntut ilmu. Qala Abul Qasim Al-Muqri, dikatakan oleh Imam Abul Qasim Al-Muqri, kana al-Imamu Al-Hazimi rahimahullahu taala yadkhulu baitahu fi kulli lailatin. Jadi Abul Qasim Al-Muqri menceritakan Imam Al-Hazimi itu masuk ke dalam rumahnya itu setiap malam. Fayutali'u fil kutub wa yusanni ilal fajr. Beliau yutali'il kutub, baca-baca kitab, kemudian beliau tulis sampai waktu fajar. Beliau nulis, kemudian apa? Beliau tulis sampai waktu fajar. Faqala ahaduhum li khadimihi. Salah seorang dari mereka mengatakan kepada pembantunya, la tadfa'u ilaihi bazaron lissiraj. Jangan engkau apa? Jangan engkau sodorkan kepadanya yaitu minyak untuk lampu. Fala allahu yastarihul lailah. Siapa tahu apa? Dia istirahat malam. Aila allahu yanamu wa la yaqra wa la yaktub wa la yusalli wa la yurhik nafsahu li adami wujudid daw. Karena beliau ini baca nulis itu tanpa lampu. Tanpa lampu. La allahu yanam wa la yaqra wa la yaktub wa la yusalli wa la yurhik nafsahu li adami wujudid daw. Karena beliau maksudnya gini. Karena beliau itu baca dan nulis terus. Ada salah seorang mengatakan kepada pembantunya itu apa? Gak usah kamu kasih apa? Gak usah kamu kasih zait. Maksudnya minyak. Supaya apa? Supaya dia gak baca, supaya dia gak nulis. Supaya dia apa? Supaya dia tidur gitu loh. Karena setiap malam, kalau dia sudah masuk, dia baca, nulis itu sampai fajar. Akhirnya sampai luar biasa terus menerus seperti itu. Dikatakan ke pembantunya apa? Wis sekali-kali gitu loh. Gak usah dikasih minyak gitu kan. Falamma aqbala lail, maka tatkala sudah masuk waktu malam lain, talabal Hazimi min khadimihi barzan. Maka Imam Al-Hazimi ini minta sama pembantunya. Minta apa? Minta barzan, minta zait tadi, minta minyak tadi.
liyuqidus siraj, supaya dia bisa apa? Ngidupin lampu. Fa'tadaro ilaihi. Akhirnya pembantunya dia meminta udzur. Fa'tadaro ilaihi al-khadim bingqita'il bazar. Bahwasanya apa? Bahwasanya minyak intek jadi ini. Alasannya minyaknya habis. Apa yang terjadi? Fadakhala al-Hazimi baitahu. Akhirnya al-Hazimi masuk ke rumahnya. Wasaffa qadamaihi yusalli lillahi fid dhalam. Enggak bisa baca, enggak bisa nulis. Apa yang beliau lakukan? Dia sholat sepanjang malam. Gitu loh. Wasaffa qadamaihi yusalli lillahi fid dhalam. Beliau sholat di dalam kegelapan. Hatta tola al-fajr, sampai waktu fajar. Saya nggak dikasih waktu untuk apa? Untuk baca, untuk nulis. Ya nggak apa-apa, ibadah yang lain gitu loh. Ada ibadah yang lain. Ini yang namanya hamba Allah Subhanahu wa taala yang pengen apa? Pengen mereka hidup bahagia di akhirat gitu loh. Sehingga mereka dikasih kesempatan belajar, ya mereka gunakan untuk belajar. Tidak ada kesempatan belajar, ada wilayah ibadah yang lain. Makanya kita itu ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya kan? Kesempatan wilayah ibadah yang Allah pertemukan kepada kita itu banyak sekali gitu. Ya kan? Kita ketemu guru, kesempatan kita belajar. Ya kan? Ketemu masjid, kesempatan kita sholat. Ketemu istri, kesempatan kita berbuat baik. Ketemu anak, kesempatan kita ngajar. Ya kan? Ketemu dengan pabrik, ketemu dengan pekerjaan, kesempatan kita cari ma'isyah. Itu ibadah. Sehingga apa? Sehingga kita itu faida farokta fansab gitu loh. Kalau sudah selesai dari pekerjaan, maka apa? Ya terus kita melakukan kerjaan yang lain. Jadi jangan jadi wong pengangguran gitu. Kita ini kan kajian jadi pengangguran. Alhamdulillah selesai pekerjaan ini nganggur gitu. Nganggurnya apa? Apa biasanya nganggur? Yo, kalau nggak nge-game, sambil delok-delok, scroll, itu jadi wong pengangguran namanya. Harusnya apa? Ya setiap waktunya kita itu harus ada ini. Selesai ini kita kerjakan ini, selesai ini kita kerjakan ini, selesai ini kita kerjakan ini, dan semuanya berusaha untuk bernilai ibadah gitu. Kerja ibadah, menuntut ilmu ibadah, ngaji Quran ibadah, tasbih ibadah. Kalau kita capek, tidurnya orang berilmu saja jadi ibadah gitu. Ya udah, saya niat tidur lah, nanti supaya bangun saya bisa melakukan apa? Ibadah-ibadah yang lain. Tidurnya jadi ibadah. Makanya orang itu bisa ibadah 24 jam itu bisa. Dan itu kita merealisasikan firman apa? Allah apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita itu diciptakan memang untuk beribadah. Dan ini dicontohkan oleh siapa? Oleh para salafus soleh gitu loh. Mereka bisa belajar ya digunakan untuk belajar. Ternyata nggak ada waktu untuk belajar karena habis apa? Zaitnya, minyaknya udah habis, ya digunakan untuk berdiri di hadapan Allah sampai waktu fajar. Ini luar biasanya para ulama. Kemudian beliau mengatakan qala Abu Ishaq Al-Muradi Jawartu Al-Hafidh Al-Mundhiri rahimahullahu taala. Kata Imam Abu Ishaq Al-Muradi, beliau mengatakan apa? Aku membersamai Al-Hafidh Al-Mundhiri rahimahullahu taala fil madrasah. Di madrasah. Ai kana baiti fawqa baitihi fil madrasah bil Qahirah. Rumahku ada di atas rumahnya beliau di madrasah di Al-Qahirah. Sanatai asyara sanah, 12 tahun aku membersamai beliau. Falam astaiqidu fi lailatin minal layali fi sa'atin min sa'atil lail illa wajadtu daw as-siraj fi baitihi. Kata beliau, aku enggak bangun di sebuah malam dari setiap malam, di jam berapa dari jam berapapun gitu kan. Jadi dia mau bangun malamnya itu ganti-ganti nih Imam Abu Ishaq ini. Kemudian malamnya itu setiap malam padahal. Kecuali apa? Aku dapati ada sinar di rumahnya siapa? Al-Hafidh Al-Mundhiri. Al-Hafidh Al-Mundhiri. Wa huwa mustagilun bil ilm. Beliau itu sibuk dengan ilmu. Sibuk dengan ilmu. Hatta kana fi halil akli wal kutubu indahu yastagilu fiha. Sampai waktu mangan, Pak. Gitu loh. Hatta kana fi halil akli, sampai waktu makan, maka apa? Al kutubu indahu yastagilu fiha. Kitab itu ada di tangannya dan dia sibuk sama ilmu. Gitu loh. Sambil makan, dia sambil megang kitab. Gitu loh. Oh, kita makan sih Ustaz. Ini waktu ini mangan Ustaz. Coba ngomong ilmu Ustaz. Gitu loh. Waktu ini ngopi Ustaz, waktu ini ngopi gitu kan.
Ini yang susah. Harusnya apa? Waktu makan ya seperti itu. Makanya dulu anak makan itu, ikhwanillah. Di Yaman itu yang anak rasakan betul. Anak makan itu ndak enak. Kenapa? Kita wis makan sak nampan gitu kan. Sudah nasi tok, ndak ada lauknya gitu kan. Wis kadang cuma cari garam gitu kan lauknya kan. Udah gitu datang Abu Hudzaifah. Gitu kan? Karena kita makan kan numpang ke beliau. Datang Abu Hudzaifah. Wis kalau ada kentang direbus itu sebagai lauknya alhamdulillah. Jadi karbohidrat, nggak pernah anak mikir dulu protein ditimbang-timbang, nggak pernah gitu loh. Tapi kok hafalannya bisa hafal gitu loh. Karena nggak pernah mikirin protein gitu kan. Subhanallah, ketika datang Abu Hudzaifah, sudah kita itu teman-teman itu makan kurang enak. Kenapa? Baru selesai makan Baidawi. Ditanya ilmu, mata fulan min fulan, ini dapat berapa bagian? Suruh ngitung. Kita lagi makan suruh ngitung faraid, gitu kan. Kadang disuruh setoran apa? Kadang disuruh setoran nahwu. Gitu loh. Tiba-tiba baca apa? Baca syair. Syahidnya apa dalam ilmu nahwu? Kadang ditanya tentang ilmu hadis. Ini apa pengertian, definisi? Itu lagi makan. Enak-enak mangan, lapar gitu kan. Tapi ditanya ilmu. Duh, gak jawab salah. Dijawab juga mangan jadi gak enak. Ya seperti itulah keadaan. Dan ternyata itu kebiasaan Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala. Syekh Mukbil setiap ada santrinya makan, itu ditanya ilmu. Gitu loh. Santrinya olahraga, kadang dipanggil sebentar, diajak ngobrol ilmu. Seperti itu. Dan seperti itu, anak antri kamar mandi gitu. Antri kamar mandi, datang Abu Hudzaifah. Langsung ditanya. Bukan hanya Abu Hudzaifah, Abul Hasan. Jadi dulu itu ada Abu Hudzaifah, ada Abul Hasan, kemudian ada beberapa murid-murid Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala. Kita ngantri mandi, itu ditanya ilmu gitu loh. Ya. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba terus main, Pak, apa definisi misal? Gitu. Itu udah usah kaget gitu. Pak, apa definisi lafif gitu. Lah itu harus ada. Ilmu itu harus seperti itu gitu. Tiba-tiba suruh setoran, ayo hadis arba'in gitu. Yang nomor sekian. Oh, langsung bisa jawab. Itu namanya apa? Membangun kehidupan ilmu gitu. Dan ini yang seperti ini. Jadi apa? Kana fi halil akli wal kutubu indahu yastagilu fiha. Sambil makan saja yo ilmu gitu loh. Ya ilmu. Ini yang harus betul-betul kita berusaha untuk bangun. Enak dan kangen dengan keadaan seperti ini. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian disebutkan Dzakar Abu Bakar ibn Libat anna Muhammad ibn Abdus al-Qarwani al-Qayrawani rahimahullahu ta'ala shallas subha biwudu'il isya 30 sanah. Disebutkan oleh Bakar ibn Libat bahwasanya Muhammad ibn Abdus al-Qayrawani rahimahullahu ta'ala beliau salat subuh dengan wuduknya isya itu 30 tahun Pak, 30 tahun Pak, gak gur sedino rong dino, 30 tahun salat subuh dengan wuduknya isya. Berarti gak pernah tidur gitu kan, ya kan? Ai annahu khilalu 30 sana mana matwalal lail. Beliau selama 30 tahun itu enggak pernah tidur. Balkana naumuhu bin nahar. Tidurnya itu siang, Pak. Tidurnya itu siang. Khamsa asyarata sanah yaqdil laila fi talabil ilmi syar'i. 15 tahun digunakan malamnya itu untuk menuntut ilmu syar'i. Wa tahsilihi, dan digunakan untuk mendapatkan ilmu syar'i. Wa khamsa asyara sanah yaqdil laila fil ibadati wa qiyamal lail. Dan 15 tahun digunakan untuk beribadah dan qiyamul lail. Itu disebutkan sama Abu Bakar ibni Libat. Kayaknya kalau kita mikir kayaknya angel ya Ustaz. Ini ngarang ini kayaknya Ustaz. Iya kan? Ini kayaknya itu ceritanya itu ngarang-ngarang gitu kan. Tapi seperti itulah para salafus soleh. Gitu loh. Kenapa kok kita nggak bisa seperti itu? Hati ini kita lemah. Kalau mereka hatinya kuat beribadah, mereka itu mikir akhirat itu luar biasa. Mereka itu takut mati. Kita kan ngerasa aman dari yang namanya mati. Suenom Ustaz. Gitu kan? Kenapa? Mereka punya pikiran apa? Jasad ini milik Allah. Allah yang akan jaga. Allah yang akan jaga. Itu yang mereka pikirkan. Ana ngelihat ada beberapa orang yang mereka kuat di dalam menuntut ilmu. Dan saya pernah tanyakan, antum nggak takut sakit? Jasad milik Allah kok. Dan saya gunakan untuk ketaatan. Fadillah yahfadka. Itu kaidahnya kan seperti itu.
Mereka kuat di dalam keyakinan-keyakinan seperti itu. Kalau kita kan mikirnya panjang gitu kan. Kita mikirnya panjang. Antum bayangkan, beliau ini sudah berapa bulan Mas? 9 bulan ya Mas ya? 9 bulan masuk malam terus Pak, gak pernah tidur malam. Gitu. Gitu loh. Gitu loh. 9 bulan coba, gak pernah tidur malam. Gitu. Itu kan begitu luar biasa, gitu kan. Coba kita 9 bulan gak usah tidur malam, tapi digunakan untuk qiyamul lail, belajar. Tapi kalau kerja diniatkan ibadah, ya tadi ibadah. Ya. Ada kesempatan untuk sholat malam, ya gunakan untuk sholat malam. Ada kesempatan untuk belajar, ya belajar. Makanya seorang muslim itu, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, ajaban di amril mu'min inna amrohu kullahu lahu khair. Perkaranya orang mukmin itu semuanya jadi baik. Tapi nggak dimiliki kecuali orang mukmin. Dapat shift malam, alhamdulillah, nikmati. Digunakan niatkan kerjanya ibadah, ada kesempatan untuk sholat ya sholat, ada kesempatan ngaji ya ngaji. Yang masuk siang ya seperti itu, nikmati. Siang ya digunakan untuk kerja, niatkan ibadah. Malam dia gunakan untuk ya ibadah. Digunakan gaya turu ya susah gitu. Maka seorang mukmin itu kan niat, itu kan tujuan kita. Bagaimana kita menjadi seorang mukmin yang apa? Amrohu kullahu lahu khair. Perkaranya itu selalu menjadi baik bagi kita. Jangan ngeles, jangan jadi banyak alasan gitu. Ustaz, Anu kan baik masuk pagi Ustaz, jadi anak nggak hadir malam Ustaz, wis capek Ustaz, gitu kan? Yang masuk malam Ustaz, anak nggak bisa Ustaz pagi Ustaz. Soalnya apa? Wis ngantuk Ustaz. Enggak. Jadi bukan sebuah alasan, selalu dibuat menjadi seorang apa? Inna amrohu kullahu lahu khair. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka ini yang disampaikan oleh beliau tentang apa? Kisah-kisah para salafus saleh, bagaimana mereka di dalam perjuangan ilmu mereka harus siap untuk meninggalkan tidurnya. Ini sedikit yang bisa kita ambil, insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.